Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan fisabilillah semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dosen debat lintas agama ya. Kali ini dosen debat lintas agama akan mereaksi sebuah video yang sangat menggelitik ya teman-teman. Nah di sini bom-bom dan kawan-kawan nih mencoba ingin memurtadkan kembali seorang mualaf yang baru 2 tahun ya, Bang Julio. Tapi ini entah benar apa entah hanya settingan ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak pernah tahu itu siapa Bang Julio dan di mana dia mualafnya ya. Di sisi lain API sendiri, Yayasan API sendiri tidak pernah memualafkan orang itu dan suaranya pun agak asing ya. Saya nggak pernah mendengar suara itu dan nggak pernah kenal dengan orang itu ya. Saya bukannya apa-apa, sudah bertahun-tahun di bidang ini, tapi kita husnuzon aja ya. Semoga aja dia emang benar mualaf ya. Tapi kalau misalkan dia settingan ya, ini sangat ngeri ya teman-teman. Saking ingin menyesatkannya ya, si Bom-Bom dan kawan-kawan ini, dia menyeting sedemikian rupa ya. Dia melampirkan atau menampilkan ayat-ayat yang dipelintir sama mereka ya, ayat-ayat yang seenaknya ditafsir sama mereka. Yang saya heran nih ya, Bom-Bom dan kawan-kawan ini nggak pernah pesantren dimanapun, nggak pernah belajar Islam, nggak pernah belajar membaca Al-Quran, tapi mereka seenaknya mentafsirkan ya kayak orang pintar aja ya. Tapi mungkin teman-teman yang ada di YouTube terutama ya di media sosial ini udah tahu siapa mereka ya. Jadi nggak heran lagi kalau bagi kita ya kelakuan mereka ini emang seperti itu ya, seperti itu. Dia mencoba ingin selalu menyesatkan atau memurtadkan orang-orang muslim ya. Nauzubillah min dzalik kelakuannya ya. Tapi nggak apa-apalah. Itu emang mungkin kelakuan yang bisa dilakukan oleh mereka ya, seperti itu ya. Tidak bisa berdiskusi secara langsung, tidak bisa berdebat secara langsung ya, akhirnya menyeting-nyeting seperti itu. Coba kita tonton videonya biar teman-teman semuanya lihat kelakuan dari mereka. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, di subscribe ya video ini biar channel dosen debat lintas agama semakin jaya di udara. Selamat menyaksikan. Kita pindah lah ya, pindah pertanyaan. Pindah pertanyaan nih Pak, kenapa Bapak Ya, Islam? Jujur saya sejak dilahirkan Kristen sampai umur 40-an saya masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena ternyata ada ayat kitab yang sangat menggores, yang sangat begini Pak, mungkin Bapak tahu ayatnya bahwa mereka yang selamat adalah mereka yang percaya kepada Engkau satu-satunya Allah dan yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus. Oke Pak, bisa tanggapi itu itu Pak. Gini Pak Bilal, sebentar Pak Bilal. Kalau Bapak pernyataan Yesus itu, statement Yesus itu Bapak sebagai acuan, kenapa Bapak juga nggak ambil statement Yesus yang aku dan Bapak adalah satu? Aduh, makasih Nah, ya kan, Bapak cuma ambil statement yang itu saja dan tidak mengerti artinya. Artinya suka-suka. Tapi gini Pak, Bapak mengkesampingkan statement Yesus, firman Yesus bahwa aku dan Bapak adalah satu, aku di dalam Dia. Begitu. Kenapa Bapak nggak pikirin ayatnya yang itu? Coba. Kenapa, Pak? Ayo. Udah Bang. Kalau Abang turun sedikit dari kata-kata itu, satukanlah mereka seperti mereka seperti Engkau dan aku adalah satu. Jadikanlah aku dalam mereka dan mereka dalam aku. Artinya Pak, kalau begitu yang Bapak pegang. Enggak seperti itu. Yesus nggak bilang seperti itu. Yesus bilang aku dan Bapak adalah satu, bukan mereka. Itu konteksnya. Itu pertama, Pak. Oke. Itu Ya pun udah, oke Pak. Aku mau nanya ya Pak. Udah oke dulu. Sabar, kita buka dulu ayat ya Pak. Ya silakan. Sabar ya Pak. Kamu percaya Quran nggak Pak? Percaya. Harus percaya ya.
Iya. Betul ya Pak, betul. Oh betul Pak ya. Kalau Bapak Ya. tahu yang ini gimana nih Pak? Ya. Nih sabar aku buka ya Pak. Siap, siap, Pelan-pelan siap. Pak. Pelan-pelan. Nah. Nah nih Pak, coba baca Pak. Ini adalah ayat yang Anda penggal. Ini bisa saja Oh menceritakan ya tentang udah, sekarang mau yang mana? Ayat yang mana Pak? Ada Coba. 31, 33, mau yang ayat sampai berapa Pak? Kami orang Kristen mah jujur Pak, tinggal nggak penggal-penggal Pak. Tapi secara teori Quran kan ada turunnya per ayat, betul? Iya, 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 iya. Ya, berarti ini saya tunjukin satu ayat juga nggak salah. Kalau Bapak mau ayat yang mana silakan gitu. Oke, oke, oke. Saya kembali ke satu saja dulu ya. Saya Coba Pak. punya keraguan juga di Islam dengan hal-hal yang demikian. Saya bukan ahlinya. Ini kata kami ini betul ayat Quran. Cuman dugaan saya mungkin penggalan kata, kalimat dan bisa saja ini. Oke, oke. Jadi saya maju begini Pak. Seperti apa yang ini, dengan segala hormat tolong kasih penjelasan saya tentang hukum yang terutama dan utama. Oh jangan Pak, sabar. Kita ke Al-Quran dulu Pak, ntar gampang. Ada Nanti Pak janji Bombom. saya jawab. Nanti janji saya jawab. Pak Apalagi Bombom di bisa sini jawab. ada Pak Bombom. Ya, saya ada Pak Bombom. Ada Pak Bombom juga bisa jawab. Nanti Kan- ini tapi dibahas dulu ini. Biar sabar, selesai dulu. sabar. Gitu ya. Bapak kan udah Ayat yang Islam. Quran ini, ayat yang Quran ini menurut tanggapan saya. Kami ini Iya, ayat kenapa Quran Bapak ini. ngikut yang sesat Pak? Belum tentu sesat Pak. Oh ya ini Belum apa tentu Pak? Kami sendiri orang-orang sesat ini perkataan siapa Pak? Saya menduga ini cuma penggalan ayat. Ayat mau menang mana Pak? Mau ayat yang mana? 31 boleh? Bisakah Anda dua ayat sebelum dan Oh, sesudahnya dua dibaca? ayat 31, 32 toh, 30 betul? 30 toh? Nah, baca. Ya. Sebenarnya kami sedikit pun tidak berkuasa terhadapmu untuk menghalang-halangimu. Bahkan kamulah kaum yang melampaui batas terus Pak. Ya, ini perkataan Allah betul, kami ini Allah betul. Iya Kak, kami Allah, ya udah. Jadi nggak bisa ya Allah menghalangi ya, betul ya. Nah, Ya. 31-nya. Maka putusan atau azab Tuhan benar-benar menimpa kita. Pasti kita akan merasakan ya, betul. Ini Pak, ini perkataan siapa Pak? Ya, di Quran itu semua firman Allah. Ini perkataan Allah betul. Betul, betul. Kenapa Allah kena aja Pak? Maka putusan Tuhan benar-benar menimpa kita. Ya ini Allah yang ngomong loh. Iya, saya maksud kalau di kitab itu porikop itu satu cerita. Ada perikop. Oh Quran ada perikop lagi. Saya bawakan di Taurat Injil Pak. Kok Taurat Injil? Kalau Quran ada perikopnya Pak? Enggak ada, ya cuma Nggak surat. ada. Berarti yang kena ajab adalah Maka putusan yang ngomong Tuhan betul. benar-benar menimpa kita. Ini Berarti kata kita. kita ini siapa? Kita itu berarti ya subjek yang Yang ngomong betul. Objek yang diceritakan mungkin Ya, sesuatu kaum. berarti kita itu adalah yang ngomong betul. Betul. Ya sekarang Quran itu yang ngomong siapa Pak? Benar-benar menimpa kita. Pasti kita akan merasakan masa kata kita dibawakan ke itu Pak, ke Quran, sang pembawa firman Allah itu. Jadi perkataan siapa Masa di begitu, sekarang Pak? Quran nih Pak? Ini tentang menceritakan tentang sesuatu kaum Pak, bukan? Menceritakan sesuatu kaum. Berarti Ya, itu kita perkataan itu siapa kaum. Pak? Menurut kamu ini perkataan siapa? Ini
saya dengan kemampuan saya mengartikan bahwa ini cerita tentang sesuatu Ya, orang atau perkataan sesuatu siapa? Jadi perkataan siapa ini? perkataan Tuhan. Perkataan Allah. Ya, Kita ini siapa? Yang ngomong betul? maka putusan oh, oke, nanti Bapak tanyakan ke Suma saja Pak. Kalau dia kan Juma jago bisa ngibul. jawab. Juma nggak berani datang, Cuma- Pak. Ngakui berarti si Zuma jago ngibul ya. Oh iya, Suma itu dalam Jago pandangan ngibul. saya, saya menilai dia dalam iman saya sebagai orang Kristen ya, bahwa Dia orang setelah saya Kristen masuk sekarang. Juma gini Pak, Kristen gini. sekarang. Sejak Tidak, kapan? tidak. Saya sangat memahami Taurat Injil. Jadi menurut saya Suma itu Nah, itu ya teman-teman, kelakuan mereka itu kayaknya kurang ini ya, kurang apa namanya, cara bermainnya itu kurang cantik, kurang manis ya. Kalau misalkan mereka ingin apa belajar Islam, silakan belajar. Kita akan apa namanya, dengan senang hati kita akan ngasih pelajaran kepada mereka ya. Tapi jangan sampai memelintir-melintir ayat kayak gitu. Dia sendiri aja nggak paham tentang kitabnya. Ini sosokan mau membahas masalah Al-Quran. Bisa bahasa Arab juga kagak. Ngerti bahasa Arab juga kagak. Hanya hasil dari terjemahannya. Nauzubillahi min dzalik ya. Terjemahannya pun yang udah bahasa Indonesia dipelintir sama mereka. Coba kalau ditanya tentang Bibelnya. Tanya tentang Bibelnya. Pasti akan merujuknya Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 5. Itu aja terus. Sedangkan di sisi lain banyak sekali itu bertumpuk-tumpuk ayat-ayat di dalam Bibel yang kontradiksi, ayat-ayat Bibel yang sisipan, yang sengaja disisipkan. Itu bukan dari firman Allah, tapi firman hasil rekayasa manusia. Coba. Tapi kalau Quran itu 100% wahyu Tuhan, wahyu Allah. 100%. Bukan lagi 1, 2, 3, 4, 100%. Beda sama mereka. Itu semuanya hasil sejarah, semuanya hasil tulisan dari tangan manusia. Gak ada satupun di dalam Bibel firman dari Tuhan. Gak ada. Gak ada. Kalau misalkan emang benar itu firman dari Tuhan, kenapa harus mencatut-catut istilah yang ada di dalam Al-Quran? Kenapa? Kayak kata Allah, Alkitab, Rasul, terus munafik, banyak lagi yang lainnya, nabi, malaikat. Kenapa harus mengambil istilah-istilah dari Quran? Pede lah, gentle lah, apa namanya, dengan akidah atau dengan kaidah bahasa sendiri, yaitu bahasa Yunani. Kenapa harus ngambil-ngambil atau mencomot-comot dari Al-Quran? Ya, bikin malu kan? Nah, akhirnya seperti itu. Kalau misalkan ini settingan, ya semoga aja mereka mendapat hidayah dari Allah ya. Semoga aja. Kalau misalkan benar, ya mungkin orang ini bimbang ya. Tapi saya nggak yakin kalau ini benar gitu kan. Karena saya belum pernah mendengar suara orang tersebut ya. Namanya Julio. Kalau misalkan dia syahadatnya di API, alhamdulillah sekarang API ada wadahnya. Dan semua mualaf berkumpul di situ untuk belajar ngaji, belajar Islam. Alhamdulillah ya. Tapi kalau ini saya baru dengar suaranya aja, saya baru dengar. Tapi entahlah ya, hanya Allah yang tahu, Allahu alam bisawab ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian ya live kali ini, video kali ini. Semoga ini menjadi asbab banyaknya orang-orang Kristen atau di luar agama lain yang memeluk Islam. Jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.